Halo guys semuanya, di video kali ini kami akan membahas yaitu mengenai kisah Sakumo Hatake. Dan yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Sakumo Hatake adalah seorang shinobi yang terkenal di seluruh dunia shinobi dan juga dijuluki sebagai Konoha no Shiroi Kiba atau si taring putih dari desa Konoha. Selain karena warna rambutnya yang memang putih dan sontak menjadi ciri khas, julukan taring putih dari Konoha yang dia dapatkan juga yaitu berdasarkan jurus yang ia miliki, yaitu yang bernama Hako Cakrato atau pedang cakra putih. Sebenarnya ini adalah jurus pedang biasa, namun sedikit unik. Sakumo Hatake memiliki pedang yang tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. Dengan pedang ini, dia akan menebas semua lawan-lawannya, dan saat menebas akan muncul cahaya atau kilatan putih, yaitu yang berasal dari pedangnya, yang oleh karena itu dia dijuluki sebagai taring putih dari desa Konoha. Pada masanya, Sakumo Hatake adalah salah satu ninja yang sangatlah terkenal ke penjuru dunia. Bahkan dirinya itu setara dengan ketenaran dari 3 legenda Sannin Konoha. Tentunya ketenaran ini dia dapatkan karena kehebatannya dalam menyelesaikan semua misi-misinya. Saking terkenalnya, bahkan daimyo atau seorang pemimpin dari negara api saja sampai senang saat Kakashi dipromosikan menjadi seorang Hokage. Alasannya karena Kakashi seperti sang ayah, yaitu Sakumo yang dikenal oleh daimyo. Tsuchikage ketiga juga tidak meragukan kehebatan Kakashi lagi, karena dia adalah putra dari taring putih Konoha saat para kage memilih perwakilan Konoha untuk aliansi ninja. Pada masa hidupnya, Sakumo pernah bertarung dengan orang tua dari Sasori. Dalam pertarungannya tersebut, Sakumo berhasil membunuh kedua orang tua Sasori yang membuat Sasori itu menjadi anak yatim piatu. Nenek Chio memiliki dendam yang mendalam, yaitu kepada Sakumo, dan juga berniat untuk membunuhnya. Namun ketika Kakashi tumbuh dewasa, yang pada saat itu ia bertemu dengan Nenek Chio, Nenek Chio lantas berniat untuk membunuhnya dikarenakan ia mengira bahwa Kakashi adalah Sakumo Hatake. Naruto berhasil menahannya dan lantas adiknya itu mengatakan bahwa pria yang ada di hadapannya itu bukanlah Sakumo Hatake. Nenek Chio terkejut bahwa yang ada di hadapannya itu yaitu adalah Kakashi Hatake yang merupakan putra dari Sakumo Hatake. Sakumo Hatake adalah orang dengan kepribadian yang amat baik. Ia sangat ramah pada semua orang dan juga selalu menghargai orang lain tanpa mempedulikan fisik maupun kasta orang tersebut. Ia memiliki seorang anak bernama Kakashi Hatake. Sakumo Hatake merawat Kakashi tanpa kehadiran dari istrinya. Hal ini dikarenakan sang istri sudah meninggalkan dirinya terlebih dahulu saat Kakashi masih kecil. Sakumo berhasil merawat dan juga membesarkan Kakashi hingga pada akhirnya Kakashi menjadi seorang murid terbaik dari semua murid yang ada di dalam akademi. Hal ini terbukti saat sebelum masuk ke dalam akademi ada sebuah perlombaan, yaitu perlombaan ninjutsu ninja muda. Siapapun pemenangnya akan dihadiahi kunai ninja, yang pada saat itu Obito mengikuti perlombaan tersebut. Obito menunjukkan kepada juri-juri untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Obito memutuskan yaitu untuk mengeluarkan jutsu katonya. Saat ia menunjukkan jutsunya itu, juri-juri memberikan nilai biasa saja dikarenakan kemampuan yang dimiliki Obito dinilai tidak terlalu memuaskan. Tiba saatnya bagi Kakashi untuk menunjukkan kemampuannya. Ia memperlihatkan jutsu datonya itu untuk mengesankan juri-juri dan juga para penonton. Saat ia melakukannya, semua penonton dan juga juri merasa takjub, dan sontak pada akhirnya Kakashi mendapatkan nilai sempurna, yang pada saat itu Obito membenci Kakashi dikarenakan kehebatannya. Namun kebanyakan warga desa Konoha tidak merasa terkejut dengan kehebatan Kakashi dikarenakan bahwa ia adalah seorang anak dari ayah yang sangat hebat, yaitu adalah Sakumo Hatake. Keberhasilan Sakumo juga terbukti saat Kakashi berhasil melewati ujian masuk untuk memasuki Akademi Ninja. Dan pada saat itu Sakumo bertemu dengan Mai Gai yang merupakan ayah dari guru Gai. Sakumo meminta Gai untuk berteman dengan Kakashi di akademi. Namun Gai mengoreksi Sakumo dan sontak memberitahukannya
bahwa putranya itu telah gagal dalam ujian tersebut. Dalam situasi ini, Kakashi mulai secara terbuka mempertanyakan nilai Guy dan mengatakan kepada dirinya sebagai seorang ninja dengan bakatnya yang lemah dalam hal ninjutsu. Bagi Kakashi, Guy sampai kapanpun tidak akan pernah masuk ke dalam Akademi Ninja. Mendengar perkataan dari Kakashi, Guy malah berterima kasih kepadanya dikarenakan hal itu merupakan suatu ucapan motivasi baginya. Melihat kejadian tersebut, Sakumo memperingatkan kepada Kakashi untuk tidak meremehkan kemampuan Guy. Karena ia percaya bahwa pada suatu hari nanti, kelak ia bisa tumbuh lebih kuat daripada Kakashi. Dikarenakan ia melihat kesungguhan dari Guy untuk menjadi seorang ninja yang sangatlah hebat. Sakumo juga mengatakan bahwa akademi masih belum mengumumkan siswa yang lulus sepenuhnya, dan juga akademi tidaklah bodoh untuk menentukan pilihan ninja yang memang berbakat untuk masuk ke dalamnya. Yang lantas seketika itu pun Sakumo menyuruh Kakashi untuk menanyakan nama dari anak itu, dikarenakan Sakumo menganggap bahwa anak itu sangat cocok untuk menjadi rival bagi Kakashi. Kakashi kemudian memanggil anak itu dan sontak memintanya untuk menyebutkan namanya. Anak itu menjawab bahwa ia adalah Maito Guy dan ia adalah laki-laki yang akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Lantas setelah itu, Kakashi selalu mengingat namanya dan menjadikan Guy sebagai saingan dalam perjalanan ninjanya. Saat masih aktif menjadi seorang ninja, Sakumo sebagai ninja dari Konoha pernah berhadapan langsung dengan ninja dari desa lain, dan salah satunya adalah orang tua dari Sasori. Kejadian itu terjadi saat Konoha dan juga Suna berada dalam konflik peperangan yang besar. Sebagai ninja, tentunya kedua orang tua Sasori dikirim ke medan peperangan. Sebelum mereka memutuskan untuk berperang, mereka menyempatkan waktu mereka untuk berfoto dengan Sasori, dan juga mereka menitipkan Sasori kepada Nenek Chio selagi ia pergi untuk melakukan tugas dari desa. Namun sangat disayangkan, keduanya dibunuh oleh Sakumo Hatake dalam pertarungan hebatnya yang membuat Sasori itu menjadi anak yatim piatu akibat kehilangan kedua orang tuanya. Mendengar kematian ayah dan ibu Sasori, Nenek Chio menyimpan dendam sepenuhnya kepada Sakumo Hatake dikarenakan ia telah membunuh ayah dan ibu Sasori. Dari kejadian ini, Sasori lantas dirawat dan juga dibesarkan oleh Nenek Chio. Dalam suatu kejadian, ketika putranya masih berada di dalam suatu akademi, Sakumo dan juga timnya ditugaskan langsung untuk menjalankan misi yang sangat penting, yaitu bagi desa Konoha. Dalam hal ini, Sakumo ditempatkan sebagai ketua dari misi yang sangat rahasia untuk menyusup ke dalam ke wilayah musuh. Ketika nyawa rekan satu timnya terancam, Sakumo harus membuat pilihan sulit, yaitu untuk menyelesaikan sebuah misi atau menyelamatkan nyawa teman-temannya. Sakumo memilih untuk meninggalkan misi tersebut dari desa, dan ia lebih mementingkan untuk menyelamatkan teman-temannya. Karena lebih memilih teman dibandingkan misinya, akhirnya misinya itu gagal dan Konoha menerima sebuah kekalahan. Dampak dari kegagalan misi tersebut, orang-orang desa mulai mencela Sakumo dari yang sebelumnya dipuji kini menjadi terhina. Bahkan teman yang ditolong oleh Sakumo pun ikut menghina sekaligus menyalahkannya. Dalam situasi ini, Sakumo tentu merasa bahwa ia hidup di bawah tekanan, dan sontak pada akhirnya ia memilih kabur dari masalahnya, yaitu dengan cara membunuh dirinya sendiri. Kakashi yang melihat ayahnya itu mati dengan keadaan seperti itu, ia kemudian membenci ayahnya dan bahkan tidak akan memaafkan perbuatan ayahnya. Mulai saat itulah Kakashi tidak pernah bercerita soal ayahnya lagi, dan dia memiliki pendiriannya sendiri untuk mementingkan misi daripada memprioritaskan teman-temannya. Bertahun-tahun kemudian, Kakashi tumbuh menjadi seorang ninja yang sangat hebat, walaupun tanpa kehadiran dari sang ayah tercintanya. Ketika Pain menyerang desa Konoha untuk mencari Naruto, Kakashi sempat bertarung dengan Pain, dan pada akhirnya Kakashi kewalahan diakibatkan kehebatan Pain yang sangatlah luar biasa. Pada pertempuran ini, Kakashi mati diakibatkan ia telah kehilangan banyak cakra saat pertempuran dirinya dengan Pain. Dalam situasi ini, Kakashi bertemu langsung dengan ayahnya yang sedang duduk manis menunggu kedatangannya. Karena sikap ayahnya yang belum dimaafkan oleh sang putra, Sakumo masih terjebak di antara kematian dan juga belum sepenuhnya untuk mati dengan tenang. Begitu bahagianya Kakashi melihat ayahnya yang telah lama menunggunya,
dan Sakumo meminta kepada Kakashi untuk menceritakan perjalanan ninjanya kepada dirinya. Kakashi menanyakan kepada ayahnya bahwa mengapa orang sepertinya itu yang dijuluki sebagai Tani Putih dari Konoha memilih untuk melanggar aturan desa dan meninggalkan misi penting hanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Jika ayahnya tak melakukan hal itu, tidak akan ada orang yang mengutuknya, dan sekaligus Kakashi percaya bahwa ayahnya itu tidak akan sengsara. Dan lantas Kakashi mengatakan bahwa ia sangat kecewa sekali atas kejadian tersebut. Namun apapun yang terjadi, Kakashi mengetahui sepenuhnya bahwa ayahnya itu telah melakukan hal yang terbaik atas pilihannya. Kakashi dapat melihatnya dan sekarang ia mengerti bahwa ayahnya memilih untuk melanggar aturan tidak lain dan juga tidak bukan hanyalah untuk menyelamatkan semuanya. Dan Kakashi merasa bangga pada ayahnya karena hal itu. Mendengar tanggapan dari Kakashi, Sakumo merasa lega dan juga sekaligus dirinya berterima kasih kepada Kakashi karena telah memaafkan dirinya. Dalam situasi ini, Kakashi berhasil dihidupkan kembali oleh Nagato yang memutuskan untuk menghidupkan semua orang yang telah ia bunuh di desa Konoha. Satu persatu orang-orang yang mati di Konoha ketika melawan Pain perlahan semuanya hidup kembali akibat keberhasilan Naruto mengalahkan Nagato. Kakashi tentunya merasa terkejut dengan kejadian ini, dan Sakumo mengatakan bahwa sepertinya terlalu cepat bagi Kakashi untuk datang ke sini. Sakumo meyakini bahwa di alam dunia sana pasti ada sesuatu yang masih harus Kakashi lakukan, dan yang terpenting bagi Sakumo adalah bahwa ia senang bisa berbicara langsung dengan Kakashi, dan ia berterima kasih karena telah memaafkannya. Sakumo merasa bahwa ia akan bisa mati dengan tenang, dan ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan istrinya di alam yang sebenarnya.